Ini lukisan biasa, lukisan mawar biasa lah, dan terus cuman saya senang menggambarkan memindahkan ke kanvas itu sesuatu lukisan yang kayak rose ini kan boleh dibilang kan sederhana ya, sering kita temukan di lingkungan kita ya, tapi begitu sudah dipindah ke kanvas itu ya, Masya Allah dia bisa jadi sesuatu yang indah dan menyenangkan hati kita gitu loh. Seperti rose ini juga, dan rose pun juga jenisnya macam-macam. Kalau ini yang saya lihat yang rose, yang saya sendiri nggak ahli tentang rose, cuman saya hanya berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya minat terhadap rose itu. Ada yang agak dominan putihnya, kalau ini lebih kepada yang yang rose yang betul-betul merah itu sebenarnya. Cuman makanya pada saat penggambaran ini itu tekniknya adalah harus dengan tahapan yang tepat ya. Maksud saya tahapan yang tepat itu kalau misalnya ini ada kayak keadaan gelap ini kalau nggak hati-hati ini bisa merusak warna ini, menjadi cenderungnya menjadi berkesan coklat, tidak berkesan merah yang sedang gelap. Itu yang harus hati-hati. Nah kayak ini mengesankan dia itu gelap karena cekungan di dalam rose itu sendiri juga. Untuk lebih indahnya makanya saya kasih ini water drop, atau istilahnya bisa embun apa bulir-bulir air yang jatuh di bunga ini, jadi kesannya lebih enak lah dilihat. 2018. Ya alternatif saja sebenarnya, rose kan banyak, cuman pada saat itu ya feeling saya, mood saya lagi pengen yang merah ya istilahnya. Dan jujur aja merah ini kalau buat mereka yang istilahnya baru belajar dan nggak hati-hati, lumayan sulit lah merah itu. Merah karena itu tadi yang saya paparkan tadi, itu tahapannya harus hati-hati karena merah itu warna yang kategori agak sulit ya, dan begitu misalnya sudah kita kasih gelap-gelap ini, kita kasih merah lagi itu boleh dibilang sulit. Makanya setelah hampir nggak bisa diulang lagi. Makanya kayak yang ini semua dasarnya dari belakang itu harus masih menggunakan kanvas putih, karena dia ditolong dari unsur putihnya itu untuk keluar sinar dari sisi warna merah. Kalau ini misalnya sudah saya kasih kayak seperti ini ceritanya, saya kasih merah nggak akan muncul. Makanya tahapannya saya katakan tadi harus hati-hati. Merah itu beda hampir. Makanya saya pernah dialog juga dengan teman saya yang ponakannya Pak Dola, pelukis Dola, Mas Agam, Insinyur Agam, itu dia juga seorang pelukis. Saya bilang, Pak Demu bikin rose apa kok apik? Oh, catnya kudu apik, Ru. Catnya itu harus baik, kalau nggak bisa. Dia harus menggunakan ini. Saya menggunakan, kalau ini saya pakai cat Amsterdam ya, lumayan bagus lah, bikinan Belanda, Amsterdam. Saya nyoba untuk cat yang di bawahnya saya pakai Meris gitu, misalnya kurang bukan itu jelek, enggak, apa mungkin saya nggak terampil pakai Meris ya, tapi memang sudah diwanti-wanti main merah itu hati-hati. Makanya kalau ini sudah saya goes ke sini, saya balikan mau merah lagi itu nggak bisa. Hampir kayak ini istilahnya kayak warnanya tuh nggak bisa balik gitu loh, Mas. Balik lagi jadi. Menurut saya kalau embunnya itu justru enggak ya. Embun itu istilahnya buat saya mudah. Justru buat saya itu adalah antara saya ngutak-ngutak feeling, karena lukisan kadang-kadang kan tidak seperti yang ada di
di alamnya. Kadang-kadang kan kita mendramatisir untuk lebih berkesan bagus istilahnya. Makanya kalau sudah ya itu tadi, kalau ini insya Allah mudah lah ini. Tapi kalau merah ini, nah yang ini kalau buat saya sendiri, saya pribadi loh ya, nggak tahu kalau pelukis yang lain mungkin monggo, itu istilahnya ya itu tadi, nggak boleh, harus bikin ininya itu harus pas lah istilahnya, juga nggak berkesan kayak gelapnya. Ini saya nggak pakai ini, kalau nggak salah saya nggak pakai cat hitam kalau nggak salah. Ini saya pakai ungu yang gelap itu, jadi saya taruh menjadi seperti ini. Juga catnya kalau nggak bagus dia berkesan berkilat hampir kayak yodium mercurochrome itu, ada kilat agak kayak kuningnya. Nah itu kalau pakai cat yang ngapunten saya sebut agak murahan lah gitu, itu jadinya seperti itu, kilatnya seperti itu. Kalau ini nggak ada, jadi kesana nggak ada. Makanya karena rose itu banyak, ada yang dominan agak unsur putih, ini yang istilahnya yang really red itu, yang betul-betul ini merah gitu. Jadi ya kayak ini ya, karena kalau nggak secara imajinasi kita main untuk demi istilahnya untuk ngejar lukisan, yang kita kejar adalah macam-macam ya, ada unsur mungkin ya enak dilihat, yang paling penting buat kita adalah nyeninya. Makanya nyeni, kalau sudah wilayah nyeni ada wilayah sudah betul-betul wilayah seniman. Kayak aslinya itu kan nggak ada untuk highlightnya. Ini nih saya bikin sendiri. Ininya itu juga ini nggak ada, ini kayak ini saya malah mudak-mudak nyoba sendiri gitu. Ada beberapa highlight ini ya, ini memang gimana caranya, harus sering pengalaman, sering bikin, itu baru nanti bisa, insya Allah seperti itu. Bisa dibilang begitu, mut-mutan dalam arti kalau istilah saya kalau dengan istri saya tuh gini, kalau saya gambar, kalau nggak greget tuh saya bilang urung teko dik, urung teko, ada sesuatu yang kecerdasannya itu nggak datang mas, kecerdasannya diutak-utak mas, tapi kalau sudah kayak ketarik masuk itu apa-apa itu judul, nah itu moodnya itu betul full, itu kayak mudah. Tapi kalau sudah itu, saya seneng nih istri. Kenapa mas? Urung teko, belum datang. Nggak tahu saya nyeletuknya seperti itu. Mungkin nggak tepat, tapi saya, kenapa mas? Belum datang. Nah, belum datang itu ya sudah. Apa nggak tahu apa ya, orang kayak trans sedikit lah. Nggak tahu yang jelas. Kayak gambar apapun saya kalau belum datang nggak bisa dia. Padahal ya kelenian ya sudah ada. Nggak tahu istilah bahasa gampangnya kepandaiannya mas. Feel. Nah, kepandaiannya itu nggak datang. Inspirasi. Inspirasi untuk sini itu enggak kayak apa lebih sebenarnya mungkin kalau psikolog lihat mental saya apalagi lebih kepada ya nggak secara nyeninya lah gitu, karena nyeni itu kan relatif ya, nyari muter-muter apalagi yang dicari Allah ya cuman begini ya, yang titik di sini, tapi kegelisahannya yang lama kadang-kadang itu ya, tiap pelukis pasti beda-beda.